Maka kita tetap berupaya maksimal ini mas, berupaya maksimal untuk bisa mewujudkan harapan dan cita-cita tadi. Dan itu kalau belum tercapai karena itu adalah suatu hal yang bisa dianggap sebagai hal yang urgen ada di Kabupaten Purbalingga, apalagi di Purbalingga itu belum ada pendidikan ma'arif yang berada di kota, bukan di Purbalingga menurut tapi di kotanya. Jenengan kalau mau cari sekolah di kota itu sing NU itu kan susah kan, maka pengen pendidikan di sana. Ini jadi saya tetap optimis. Ketika ada satu hal yaitu wallahu alam bisawab, kita akan mencari sebuah kita keyword mungkin orang tua itu kadang-kadang pikirannya beda-beda. Bis pasien itu mentok di sini mesti ada jalan lain. Jadi itu kan mesti ada jalan menuju Roma gitu kan, itu pasti. Tetapi yang baku bahwa kita tetap bertahan untuk bisa melakukan itu. Ketika sudah jelas bahwa itu tidak mungkin, maka kita akan juga mencari sebuah solusi-solusi tersendiri. Itu akan melihat situasi dan kondisinya. Saya tidak bisa mengatakan sekarang bahwa nanti kalau ini nggak bisa saya mau cari yang ini, nggak bisa. Ketika ada suatu pilihan, maka kita tidak ada motivasi. Maka ketika kita melakukan satu itu satu. Kalau kemudian berubah jadi dua, ini akan menjadi goyang pikiran kita karena sudah ada pilihan. Maka harus satu. Kalau itu pengen tercapai harus satu niat kita, gitu kan? Maka ambisi tercapai harus satu ya harus dulu. Begitu nanti sudah sekian tahun kok ayahnya begitu kan, itu dievaluasi. Begitu udah evaluasi tidak jalan, baru nanti ada sebuah baru muncul alternatif. Itu alternatif ini dilihat nanti dari situasi dan kondisi untuk bisa menjadikan nanti tercapai. Gitu mas. Optimis, ya. Jadi optimis terlebih dahulu, baru ketika ada kendala mungkin ada evaluasi, coba diperbaiki, dan apabila sudah tidak bisa diperbaiki, akan mencoba kebijakan baru mungkin seperti itu. Tapi optimis yang harus dipegang teguh. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari PC Fatayat NU Purbalingga. Ini mantap, ini lintas Bandung ini. Hasil Rakerdin Februari lalu bahwa madrasah akan menerapkan pendidikan inklusif. Kapan diterapkan dan adakah pelatihan khusus Dewan Guru? Nah, ini. Baik, terima kasih ini. Ini hasil Rakerdin, ini orang Fatah, ini orang madrasah ini. Orang madrasah yang di Fatah. Iya. Nah, ini orang Fatah ini, Pak. Tapi untuk dijelaskan. Kita itu sudah kemarin sudah ada istilahnya itu ada diklat TOT ya, training of trainer. Jadi ada pelatihan khusus untuk tenaganya. Kita sudah diambil itu adalah Haji Ahmadi. Waktu itu yang di Kebumen beberapa hari. Dan ini terkait dengan pendidikan inklusi ini. Lalu kapan diterapkan? Yo itu kabeh mau dilalah Gus. Cara bahasa itu dilalah. Ini karena ada pandemi ini, maka akhirnya itu belum dilakukan ada pelatihan khusus Dewan Guru yang berada di Kabupaten Purbalingga. Itu. Maka insya Allah nanti setelah pandemi ini dianggap masa daruratnya itu sudah aman, sudah kembali normal semuanya, terkait dengan pendidikan diskusi ini memang ini harus kita laksanakan. Ini kita masuk sebagai amanat dari hasil Rakerdin, harus kita laksanakan. Kita akan menjadi sampling madrasah mana yang siap untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Karena apa? Ini pendidikan yang khusus nih. Jadi pendidikan inklusi itu kan pendidikan itu tadi yang membutuhkan banyak sarprasnya juga ini, karena orang-orang anak-anak yang di situ tuh, karena sekarang itu tidak boleh ada anak yang berkebutuhan khusus, itu disekolahkan di sekolah khusus, nggak boleh sekarang. Jadi kayak yang Purbalingga itu Basuta gitu kan, di Purbalingga itu ada tuh, itu sekarang nggak boleh. Itu sekarang sekolah madrasah harus mau menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu harus bisa menerima. Maka madrasah sekolah yang menerima itu nanti akan kalau di Kemendak itu akan dilaporkan, kemudian diberikan SK dari Dirjen. Itu. Jadi itu implementasinya kita latih guru-guru madrasah mana yang siap, karena ini adalah berkebutuhan khusus, makanya harus gurunya juga harus khusus juga. Kalaupun misalkan sekarang menerima itu boleh, tetapi dengan catatan madrasah sekolah itu nanti komunikasi sama orang tua walinya. Sampaikan kalau putra bapak atau putri bapak mau disekolahkan di madrasah atau sekolah kami, itu nanti jenengan harus menyiapkan A, B, C, D kebutuhan khusus. Yang paling penting adalah pendamping. Karena nanti di situ kebutuhan inklusi ini nanti adalah untuk yang berkebutuhan khusus tadi harus ada yang mengawal, harus ada pendampingnya gitu. Berarti kebijakan hasil Rakerdin itu tidak
untuk semua madrasah, hanya untuk madrasah-madrasah yang siap saja. Iya, karena ya tadi itu tidak semuanya bisa menerima, bisa melakukan tuh, mengimplementasikan itu susah. Coba kalau anak-anak yang istilahnya itu mungkin kalau nggak bisa ngomong tok mending Pak. Tapi kalau sudah misalnya anaknya itu susah gitu kan, diatur gitu kan. Kalau dia dimarahi, malah dia itu malah tambah melawan, dan itu kan butuh pendamping. Makanya tidak semua madrasah bisa. Wong sini ngadepin bocah cici, si marah manuk tok, gurunya udah pusing kan. Gitu kan, apalagi ditambah yang tadi itu yang berkebutuhan khusus tadi. Maka ini harus ada pendamping khusus. Dan itu pun tidak boleh dikelaskan khusus. Harus bersama berbaur dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus gitu kan. Itu harus itu. Itu undang-undangnya, ada undang-undangnya. Siap. Jadi seperti itu. Nanti tidak semua madrasah mampu menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kalau nanti ini madrasah ini yang dari PC yang Fatayat ini nanti siap, nanti saya jadi rujukan, nanti boleh saya rekomendasikan. Ini dari siapa nanti boleh nggak apa-apa ini. Admin tolong dicari tahu PC Fatayat NU Purbalingga itu. Oh, itu dari MI Ma'arif NU 1 Kajongan. Saya udah pilih ke sana. Ini malah IPPNU kayaknya ini. Gitu kan. Itu tadi ya jawabannya ya, dari PC Fatayat NU Purbalingga yang menjadi guru di MI Ma'arif NU 1 Kajongan. Jadi perlu persiapan yang banyak dan juga sarana prasarana yang mendukung untuk bisa layak menyelenggarakan pendidikan inklusif. Tapi nanti ketika ini pandemi ini udah dianggap sudah bebas atau sudah kembali lagi kita normal untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan khusus Dewan Guru yang terkait dengan pendidikan inklusif, ini insya Allah kita laksanakan. Karena kita sudah punya ininya, sudah punya trainernya, akhirnya sudah punya orang yang kemarin di diklat untuk mengajarkan. Insya Allah bisa. Tapi terkait itu kan tahun berapa ya, tahun kemarin atau tahun ini itu kan ada sedikit kasus yang sampai Pak Ganjar itu turun tangan di Kebumen atau Purworejo itu gimana Pak? Iya, jadi kalau kasus itu jangan diangkat kemudian menjadikan suatu pemerataan, itu kan Mas ya. Jadi kalau kasus itu berarti di sana itu ada apa persoalannya? Sebenarnya itu madrasah atau sekolah yang menerima anak itu kemudian belum siap tapi menerima menjadi persoalan atau apa, kita juga nggak tahu persis. Tetapi yang baru maka harus kita siapkan dulu SDM-nya, fasilitasnya dan sebagainya supaya nanti tidak terjadi ini tadi. Karena ada kesepahaman antara pengajar, kemudian orang tua, kemudian madrasah sekolah yang menerima itu harus ada kesepahaman. Karena nanti kemudian orang tuanya saja bukan orang tua yang berkebutuhan khusus, tapi orang tua yang tidak berkebutuhan khusus harus mau menerima juga. Karena ada masih banyak sekali orang tua yang mengatakan bahwa bok mengkok jadi ketularan bahasa Jawa itu. Oh nanti kalau ini nanti polanya pikirannya ya kayak anak-anak ini yang kurang ini khususnya, tapi itu dari sisi bagaimana kebakaran itu. Jadi memang persoalan itu tidak bisa kemudian disamaratakan dari semua yang ada, tapi kasus yang terjadi itu adalah kasus. Jadi kalau studi kasus ya di sana lihat apa persoalannya, permasalahannya apa, menjadi seperti ini kenapa. Sehingga nanti di tempat ini bisa menjadi sebuah evaluasi atau menjadi sebagai pengalaman, pembelajaran supaya nanti tidak lagi terjadi di sana. Jadi bukan berarti kemudian ketika ada persoalan itu berarti nggak jadilah. Pokoknya pendidikan ini nggak jangan dilaksanakan nggak kayak gitu. Tetap dilaksanakan tapi harus ada evaluasi. Gitu. Begitu dari PC Fatayat NU Purbalingga yang kebetulan juga guru di salah satu madrasah di Kabupaten Purbalingga. Masih banyak Mas. Sudah cukup. Ini masih ada satu sih sebagai closing nanti. Ada pertanyaan khusus dari saya. Gimana ini? Ini kan kemarin bagian dari kalau posisi Suriah kan bagaimana menjamin keberadaan NU melaksanakan fungsi dan tujuannya, yaitu diantara fungsi dan tujuannya adalah tadi terjaminnya hak kebutuhan dasar umat manusia seluruhnya, wabil khusus Nabi. Diantaranya adalah hifdzul aib, menjaga kehormatan, yang dalam teori usul fikih bisa dimaknai kehormatan dari sisi keturunan, juga ternyata dari sana itu aspek menjaga profesi seseorang. Nah, ini kan kalau ngomong NU stigmanya kan tidak profesional, tidak disiplin kan begitu, gajinya sedikit tapi suruh
prestasinya besar kayak gitu ya. Nah, ternyata berkorelasi dengan Islam mengajarkan menjaga profesi seseorang. Harus dihormati, harus dijunjung tinggi, kan begitu ya. Nah, kemarin sempat dibahas juga bahwa dari aspek sampai detik ini juga misalnya Mintol itu bahasanya bukan gaji atau honor atau apa. Kalau gaji Insentif. bagus menurut kayak mampu-mampuan kira-kira gitu ya. Dan itu karena yayasannya nggak mau dan nggak mampu gitu. Berlagak miskin Iya, ya. agak miskin gitu kan. Karena satu sisi itu bahwa NU tidak boleh lepas dari ruh jihad fisabilillahnya itu yang identik harus mendahulukan mendahulukan kepentingan pribadi, kebutuhan pribadi, ya, mengedepankan kepentingan organisasi lah kira-kira begitu. Karena ini ada nilai jihadnya, tetapi juga tidak serta merta mereka kebutuhan dapur mereka tidak tercukupi. Maka kita maka kita beri nama bisyarah atau ifroh ya, bunga. Belum berani honor. Karena kalau honor pasti kayak tadi WK, WM. Tapi kita sudah ini beda ikhlasnya masalahnya. Kata ini kan beda juga ini. Cuman kita buat sistemnya. Kita ada namanya ifroh standar. Artinya karena ditinjau dari apa